ila hadratil karim Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila muallifi hadzal kitab Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari, ala hadhihi niyya wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Ya, baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan gitu tuh terus yang membaca di. Siapa? Siapa baca? Ndak kutunjuk kemarin di. Oh, ya nanti pi. Kasih ingat Pak Kak. Biasa ku lupa. Ya. Oh, ada jadwal tak? Kita sendiri bikin? Oh ya bagus itu paling. Ya. Ya. Kemudian sunnah yang selanjutnya mengusap tiap-tiap dari dua telinga. Ya. Ya, bagian zahir dan bagian dalamnya telinga. Ya. Ya. Wasimakhaihi, dan dua lipatan telinganya. Ya, lil ittiba itu tadi karena mengikut kepada Rasulullah. Ya, dua telinga. Berarti kalau misalnya ada orang terlahir 3 telinganya atau 4, jadi apa karena basuh semua itu tidak? Nah, mate. Bagaimana itu kalau lebih telinganya? Ya tetap 2. Jadi yang wajib dibasuh, misalnya ada tumbuh telinga di ketiaknya. Misal toh, yang jelas banyak telinganya dan berfungsi semua. Ya, jadi yang dibasuh itu ya yang aslinya saja. Yang aslinya saja, yang 2 itu. Ya. Apa lagi? Wala yusannu, dan tidak disunnahkan mengusap leher. Mengusap leher itu tidak disunnahkan. Ya, karena lam yathbut fihi syai'un, tidak menetap fihi padanya mashur raqabah syai'un, sesuatu. Maksudnya itu tidak menetap padanya sesuatu, tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalil yang mengatakan sunnah juga diusap leher kalau membasuh wajah. Imam Nawawi mengatakan bahkan itu adalah bid'ah. Bid'ah itu membasuh leher itu bid'ah. Ya, adapun hadisnya kalau memang ada, ya itu maudhu. Ya, maudhu'i. Hadis maudhu, hadis palsu. Kemudian sunnahnya wudhu juga adalah menggosok-gosok anggota tubuh yang dibasuh. Menggosok. Yaitu melewatkan tangan alaiha, atas a'dho, atas anggota. Ya, itu dilakukan akibat mulaqatiha lil ma'i, setelah bertemunya a'dho lil ma'i, kepada air.
Ya, berarti kena pi air baru digosok. Jangan gosok dulu baru kena air. Ya. Hmm. Itu man mausul apa tempatnya itu? Ya, apa tempatnya itu? Man mausul. Kira-kira kalau khurujan apa tempatnya? Karena keluar dari perbedaan pendapatnya orang yang mewajibkan menggosok. Ya, ya. Iya, apa tempatnya khurujan? Maf'ulun li ajli ya? Oh, maf'ulun li ajli. Syaratnya maf'ulun li ajli pertama masdar. Khurujan masdar, masdar. Jadi bentuk jamak dari kharjan. Ya. Harus satu pelaku. Harus satu pelaku. Harus satu pelaku. Apa bahasa Arabnya ittihadu fa'ilihima. Satu pelaku keduanya. Hima itu yang dimaksud siapa? Maf'ulun min ajli, pelakunya maf'ulun min ajli dengan pelakunya amil. Ya. Jadi hima itu ittihadu fa'ilihima, harus satu pelakunya, maksudnya pelakunya maf'ulun li ajli dengan pelakunya amilnya sama. Coba kalau misalnya khurujan maf'ulun li ajli. Ya, siapa pelakunya khurujan? Siapa yang keluar dari perbedaan pendapatnya orang yang mewajibkan? Orang yang berwudu toh? Ya, orang yang berwudu. Itu pelakunya. Mana amilnya khurujan? Kalau misalnya maf'ul li ajli mana amilnya? Ada fiil sebelumnya ini ya? Tidak ada. Berarti mana yang menunjukkan kalimat sebelumnya ini kata kerja meskipun dia bukan fiil? Mulako deh? Mana? Atau imror? Kan tidak ada fiil ini sebelumnya. Harus mengetahui kalau maf'ulun li ajli itu amilnya adalah fiil yang ada sebelumnya atau fiil yang ada sebelumnya. Tapi kita kan ketahui bahwasanya isim juga bisa ya'malu amalal fi'li. Kalau misalnya tidak ketemu fiil ini, tidak ada fiil yang ada sebelum khurujan, berarti amilnya pasti berupa isim ya'malu amalal fi'li. Kira-kira mana itu? Coba kasih tahu Kak. Misalnya bilang kita di maf'ul li ajli. Mana amilnya? Nah, mulakot. Kalau misalnya mulakot mulakot amilnya. Itu mulakot artinya tadi apa? Bertemu. Siapa yang bertemu? Hah? Akdo tuh. Bertemunya anggota, siapa yang bertemu di situ? Akdo. Siapa yang keluar dari perbedaan pendapat yang mewajibkan? Tidak satu itu. Berarti apakah keliru ki bilang maf'ulun li ajli ini atau keliru ki menetapkan amilnya mana? Mana amilnya kira-kira? Yang jelas bukan mulakot itu imroru. Imrorul ya yadi. Apa tadi artinya imrorul yadi? Melewatkan siapa yang melewatkan tangannya? Berarti di situ. Berarti kalau misalnya imrorul yadi dijadikan amil, kemudian khurujan maf'ulun li ajli, siapa pelakunya khurujan? Orang yang berwudu. Dia yang keluar dari perbedaan pendapat orang yang mewajibkan. Amilnya imror. Siapa yang melewatkan tangan? Berarti satu pelaku. Bisa. Berarti imroru isim ya'malu amalal fi'li. Harus satu zaman. Ittihadu zamanihima.
harus satu waktunya, antara waktu pengerjaannya maf'ulun li ajli dengan waktu pengerjaannya amil itu bersamaan. Ya. Apakah bersamaan di sini waktu pengerjaannya? Kapan dia melewatkan tangan? Ketika dia meyakini kalau dia itu mau keluar dari perbedaan pendapatnya orang yang mewajibkan. Ya, kapan dia keluar dari perbedaan pendapat orang yang mewajibkan? Ketika dia melewatkan tangannya satu pelakunya. Bisa maf'ul li ajli. Ya. Jadi ya, kalau punya pendapat terhadap suatu kedudukan, ya harus bisa pertahankan, bisa kasih argumen kenapa aku baca hal, kenapa aku baca maf'ul li ajli. Harus bisa kasih argumen yang bagus. Jadi begitu ya, seperti contohnya yang di nahu itu. Apa contohnya itu yang di nahu maf'ul li ajli? Koma Zaidun ijlalan li amrin. Zaid berdiri karena menghormati Umar. Ijlalan maf'ul li ajli. Mana amilnya? Koma. Siapa yang berdiri? Siapa yang menghormati? Oh, berarti satu pelakunya. Satu waktunya. Kapan berdiri Zaid? Pada saat dia menghormati Umar. Begitu juga sebaliknya. Ketika dia menghormati Umar, dia di situ juga berdiri. Ya, ijlalan juga masdar. Jadi ketahui ya. Ketahui kenapa bisa ku baca maf'ul li ajli ini. Apakah betul ini memenuhi syaratnya? Nah, kan dipelajari ini syaratnya maf'ul li ajli. Kalau hal lagi, apalagi syaratnya hal dia. Oke, betul ini maf'ul li ajli. Kalau man, tempatnya apa? Mudhofun ilaih, man mausul. Ya, jadi Imam Syafi'i tidak mewajibkan menggosok-gosok anggota ketika wudhu, tidak wajib. Tapi ada pendapat dari mazhab lain yang mewajibkan, berarti harus. Nah, untuk keluar dari perbedaan pendapat ini, dua perbedaan pendapat ini mau ambil jalan tengahnya, Imam Syafi'i mengatakan sunnah menggosok-gosok anggota. Ya, sunnah, tidak wajib. Apalagi? Ya, naktun. Lihyatin kathatin. Bukan mudhof. Menyela-nyela jenggot yang tebal. Adapun paling afdolnya menyela-nyela, ya adanya dia dengan menggunakan jari-jarinya yang kanan, ya, yumnahu, jari-jari kanannya. Jadi apa tempatnya kaunu? Kalau khobarnya kaunu mana? Jar majrur dari bi asbu ya. Oke. Nah, jadi pakai jari-jari kanan kalau mungkin sela-sela jenggot. Apalagi? Dan asfalin, kalau misalnya asfala dijar dengan fathah, apa illatnya kenapa ismul ladzi sorib? Wazan fi'il apa lagi? Sifat ga itu asfala bawah. Dan dari arah bawah. Sifat ga itu? Nah, bukan di? Nah, bukan, berarti cocok nih asfalinnya. Ya. Dan dari bawah, ya, dan tafriqiha, bersama merenggangkannya, nyanya kembali ke jari-jari ya. Nah, jari-jari. Jadi dia pakai tangan kanan untuk menyela-nyela, baru dia ambil dari bawah begini ke atas ya, sambil merenggangkan jari-jarinya. Jangan mempelajari pendada jenggot ya.
Nah, apalagi dan dengan cidukan yang tersendiri, ya. Jadi beda cidukannya, maksudnya cidukan artinya airnya. Jadi beda cidukannya wajah, cidukan basuhan wajah dengan cidukan basuhan untuk menyela-nyela jenggot. Ambil ulang lagi air untuk menyela-nyela jenggot. Tidak boleh itu air yang dipakai basuhan wajah baru itu tuh dipakai menyela-nyela jenggot untuk mengambil sunnah. Ya, jadi sunnahnya ini adalah dengan cidukan yang tersendiri. Ambil lagi air sedikit baru dipakai menyela-nyela. Hmm. Nah, itu juga tadi lil ittiba ya, karena mengikut kepada Rasul. Wa yukrahu tarkuhu, dimakruhkan meninggalkannya. Meninggalkan siapa? Menyela-nyela jenggot. Makruh meninggalkan menyela-nyela jenggot bagi yang punya jenggot. Apa mau sela-sela kalau tidak ada jenggotmu? Ya, ya, apalagi? Dan sunnah juga menyela-nyela jari-jari dua tangan. Caranya itu bitasbiki, dengan cara menyilang. Gini. Ya. Jadi bukan begini, tapi dikasih begini. Hmm. Ya. Dan jari-jari dua kaki. Warrijila ini ataf ke yada ini, dan menyela-nyela jari-jari dua kaki. Apa tempanya kaifiatin? Kaifiatin. Ya, apa tempanya? Ya, bisa jika baca kasrai. Berarti perkiraan tak tempanya mudhofun ilaih. Ayi, isim apa itu ayi? Isim mausul. Mustarik tuh? Ya, mustarik. Isim mausul mustarik ayun. Mana lagi mustarik mausul? Yang nasunnya dulu mausul apa? Alladzi, alladzani, allati, allatani, alladina. Itu pokoknya itu al itu. Kalau yang mustariknya maman, ayun, alzu dengan da. Nah, masuk ini ayun. Jadi isim mausul ya, mabuniun al kasri fi mahalli jarrin. Kaifiatin mudhafun ilaih. Dengan tata cara apa saja. Jadi kalau menyela-nyela dua jari ya jari-jari dua kaki, ya caranya sembarang ji. Nah, tapi kalau cara yang disunahkan tadi, kalau tangan disilang, kalau kaki ya, bukan silang, mau silang kaki. Nah, tapi terserah caranya bagaimana kalau kaki ya. Hmm. Hmm. Oh, ya, bi ayyi kaifiyatin. Jadi betul itu. Berarti ayyinya bukan mausul mungkin. Kalau menurut, jadi menurut tak apa ayyi? Nah, karena kita yang bilang kaifiyatin mudhafun ilaih. Nah, bi ayyi kaifiyatin kana, dengan tata cara, dengan apapun tata cara adanya, ya. Nah, dengan apapun tata cara yang berhasil, maksudnya kananya karena tamun, ya, kananya tamun, makanya diartikan berhasil. Kan karena tamun itu, karena kalau mau tamun harus maknanya hasula, berhasil. Nah, jadi tamun ini karena ini ji ketahui ini ayun apa ini ayun kira-kira. Cari nanti itu nah, ya itu tugasmu itu.
Atau memangkah betul ini isim mausul dan boleh memang ma'rifah susunan mudhofun ilaih itu ma'rifah nakira? Apakah memang boleh? Ya kalau memang boleh berarti ayyi kan ayyi mausul. Atau ayyi isim yang lain bukan isim mausul. Ya cari tahu itu ya. Paling afdol bi khansari ya yadihil yusra. Paling afdolnya adalah dia menyela-nyela hak. Apa itu hak? Kembali ke mana itu hak? Dia menyela-nyelanya kembali ke jari-jari. Apakah dua kaki atau dua tangan? Dia menyela-nyela. Jari-jari dua kaki ini yang dimaksud ya. Ya. Jadi kan tadi dibilang kalau menggosok-gosok jari-jari dua kaki itu tata caranya terserah. Ya. Tapi al-afdolu yang paling afdolnya tata caranya menyela-nyela jari-jari dua kaki itu itu dari bagian bawah ya, bagian bawah kaki maksudnya itu aspalin ya. Nah, bagian bawah dua kaki ya bi khansari yadihil yusra. Ya, dengan menggunakan kelingking tangannya yang kiri. Jadi kelingking tangan kiri itu yang dipakai menggosok jari-jari dua kaki. Ya, diambil dari bawah ya. Nah, diambil dari bawah. Mubtadi'an bi khansarir rijlil yumna. Ya, dalam keadaan ya dimulai ya dengan kelingking kaki kanan ya. Jadi mulainya itu kelingking kaki kanan dengan menggunakan kelingking tangan kiri. Ya. Mulai dari bawahnya itu paling afdolnya. Apa tempatnya mubtadi'an? Mubtada'an. Si maf'ul. Hal ya. Hal mana sahibul halnya? Kalau di sini qauluhu mubtada'an halun min fa'ilil fi'li. Hal dari fa'ilnya fi'il. Mana fi'il di sini? Yukhallila toh? Ya fa'ilnya itu sahibul halnya mubtada'an. Aku tanya ke dulu, mana fa'ilnya yukhallilaha? Huwa. Orang yang berwudu ya. Nah, mana orang yang berwudu dalam kalimat? Tidak ada. Ya, penalaran tak nih? Dan dalam keadaan ditutup dengan kelingking kaki kiri. Nah, kaki kiri ya. Jadi kaki yang dimaksud itu yusro. Jadi tetap satu jari jadi pakai, yaitu kelingking tangan kiri. Nah, itu terus yang dipakai menggosok-gosok mulai dari kelingking kiri bagian bawah sampai ke kelingking mulai dari kelingking kaki kanan sampai ke kelingking kaki kiri. Ya. Itu. Oh, ada situ ya. Ae apa? Ae artinya adanya dia dengan kelingking di konsaril yusro. Oh, dengan kelingking. Kalau di sini tidak ada begitu. Terhapus sih. Ae artinya, coba bilang-bilang ki ae artinya adanya dia dengan kelingking kiri. Oh, kelingking kiri dua tangannya. Wamin asfalin dan dari bawah. Gitu. Nah, intinya begini tadi prakteknya. Jadi intinya begini prakteknya. Kelingking tangan kiri
Ya, dipakai basuh ini kelingking kaki kanan. Pokoknya jalan terus ini ya, sampai di sini. Nah, begitu caranya ya. Ya, kaki kanan dulu, kelingkingnya kaki kanan berakhir di kelingking kaki kiri dan satu jari jadi dipakai kelingking tangan kiri. Ya. Apa nak kayak tanggulang nih? Begitu memang di situ ya. Oh, ya, intinya begitulah. Ya, tidak ada di sini. Ya, itu juga kembali sih maknanya sama Ji. Ya, dan memperpanjang basuhan wajib. Jadi gurro itu adalah basuhan wajib. Ya, bagaimana caranya memperpanjang basuhan wajib? Ya, ini spesifik ke wajah ya, basuhan wajah. Basuhan wajibnya wajah. Bi ayyak sila, jadi bisa yaksila, bisa yaksula, bisa. Bisa semua. Karena fi'il mudhari'nya gosala yaksilu bisa, gosala yaksulu bisa tuh. Dengan cara dia mencuci ya ma'al wajhi bersama wajah ya bagian depan kepalanya. Apa artinya? Apa tempatnya muqaddamah? Belum B. Ya, bagian depan kepalanya artinya bagian atas lindonya. Ya, masuk nih batasan rambut sedikit. Nah, itu. Dan dia juga membasuh dua telinganya. Wasab hatai unukihi. Dan dua papan lehernya. Ya, dua papan leher. Ya, di sini. Leher-leher bagian atas ya. Leher-leher bagian atas di sini. Bukan leher bagian bawah. Leher bagian atas itu maksudnya sofate unukihi. Depan belakang. Jadi disunahkan itu dibasuh tuh, nah kena tuh air telinga. Pas basuhan wajah itu disunahkan juga itu kena telinga air, ya sunnah. Dan memperpanjang basuhan wajib. Sama di tahjil itu juga basuhan wajib, cuma dia spesifik ke tangan dan kaki, ya tahjil. Ya, dengan cara dia mencuci bersama dua tangan ya pada sebagian dua lengan atas. Ya, di sini. Pokoknya nakasih lebi'i basuhan tangannya. Ya. Dan bersama dua kaki ya pada sebagian dua betisnya, sebagian dua betis. Ya, jadi ndak usah ndak anu juga. Ndak disunahkan juga semua betisnya, tapi sebagian betisnya. Nah, tengah betis lah. Nah, itu juga disunahkan. Kalau pada basuhan kaki disunahkan dikasih lebih itu sampai nak kena sebagian betis. Ya. Adudi. Ya, ya. Adapun batasannya adalah isti'abul adudi wasaki adalah meratakan lengan atas wasaki dan betis. Ya. Itu karena ada hadis dari ini dua guru mulia Bukhari Muslim. Sesungguhnya umatku majhul. Ya, kalau yad'una mereka memanggil. Ya. Sesungguhnya umatku mereka dipanggil
di hari kiamat ya gurron, ya, dalam keadaan gurron muhajjilin, dalam keadaan ya bercahaya bekas-bekas wuduknya, ya, bercahaya muhajjilnya, ya, bercahaya muhajjilnya, bercahaya basuhan wajib, basuhan wuduknya, ya, min asaril wudhu, ya, dari bekas-bekas air wudhu. Ya, bisalah diartikan muhajjilin itu anggota-anggota tubuh yang kena air wudhu, ya, muhajjilin. Ya, faman istata'a minkum, maka barang siapa yang mampu di antara kalian memperpanjang basuhan wajibnya, maka hendaklah dia mengerjakan itu. Ya, apa tempanya an wa ma ba'daha fi ta'wilil masdari maf'ulun bi. Ya, maf'ulun bi dari istata'a. Oke. Imam Muslim menambah wa tahjilahu. Kalau riwayatnya Imam Muslim dia tambah faman istata'a minkum ayyuti lagurratahu wa tahjilahu. Nah, tambah dia hadisnya. Tapi kalau Bukhari bilang saja ayyuti lagurratahu. Tidak ada tahjil. Tidak ada kata tahjil. Artinya hadis tadi maksudnya adalah yud'auna bukan ain. Ya, baido. Mereka dipanggil dalam keadaan putih wajahnya atau ya bersinar wajahnya, wal aidi dan dua tangannya, dan wal arjuli dan kaki-kakinya. Apa tempatnya bait? Ya, hal ya. Dalam keadaan putih wajahnya, dua tangannya dan kaki-kakinya. Hal. Wala yakunul halu illa. Nah, apa tempatnya wujuh dulu? Nah, wala yakunul halu illa. Kalau baidoh nakira atau ma'rifah? Ma'rifah. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Sahibul hal harus ma'rifah. Kira-kira kalau misalnya baid, ini hal, mana sahibul halnya? Al-wawu toh, siapa yang bercahaya? Mereka. Ya, domir waw. Sahibul hal. Pantas gak itu waw jadi sahibul hal? Ma'rifah atau bukan itu waw? Oke, karena isim domir kan ma'rifah. Cuma tadi ini baido yang mau bilang hal bentuknya ma'rifah karena sandar kepada yang beralif lam. Bagaimana solusinya itu? Bisakah dalam satu kondisi adakah satu kondisi nakira itu boleh ma'rifah? Bisa. Harus ditakwil. Loh? Seperti ubudullaha wahdahu. Sembahlah Allah wahdahu dalam keadaan sendiri. Wahdah itu tempatnya hal. Meskipun dia ma'rifah. Apa takwilannya di situ wahdahu? Munfaridan. Nah, kalau di sini kira-kira apa? Mudian fi wajhihi, mudian fil wajhi, gitu. Dalam keadaan bersinar pada wajah, wal aidi dua tangan, wal aidi banyak tangan ya, aidi. Wal arjuli dan banyak kaki. Nah, jadi ya cocok menjadi hal, cuma harus ditakwil karena menyalahi kaidah asalnya. Karena hal itu harus nakira. Mudian fil wajhi,
mudian fil wujuhi, wal aidi wal arjuli itu. Ya, apalagi? Wayah sulu ditauji tulisannya mudian ya. Jangan mutauji gampang. Ya. Wayah sulu aqallul itolati, dan berhasil sekurang-kurangnya memperpanjang basuhan, ya, dengan membasuh sekurang-kurang tambahan atas yang wajib. Jadi Anda sudah mendapatkan itolatul gurro atau itolatu tahjilin dengan cara Anda melebihkan sedikit pada basuhan yang wajib. Sedikit saja ada tambahannya, itu sudah mendapatkan sunnah. Ya, adapun sempurnanya adalah biistiabi mamarroh, meratakan apa yang telah lewat. Ya, itu paling sempurnanya ya. Paling sempurnanya adalah nakasirate itu nabasu betis dengan dua lengan atas. Tapi kalau nalewa lagi itu makruh, ya. Nalewa ini sampai di paha, makruh. Sampai di sini di pundak, makruh. Ya. Kenapa dihukumi makruh? Padahal kalau secara pemikirannya orang-orang awam kan semakin banyak semakin bagus, berarti semakin banyak yang bercahaya. Enggak. Iya, mubasir air. Isrof kan haram. Apalagi? Menigakalikan tiap-tiap dari yang dibasuh dan yang diusap, itu sunnah juga, ditiga kalikan. Wadalkin, dan dari yang digosok, ya. Ditiga kalikan juga itu yang digosok, berarti menggosok juga harus 3 kali. Watakhlilin, dan 3 kali juga menyela-nyela. Siwak juga 3 kali. Ya, siwak juga 3 kali ya, 3 kali bersiwak. Bismillah juga 3 kali, ya. Wadikrin akibahu juga 3 kali disunahkan. Jadi jangan mikir bilang 3 kali. Kita saja bahkan lalai biasa baca doa setelah wudhu. Ya. Lil itsba'i, karena mengikut kepada sunnah Rasul. Ya, pada kebanyakan itu. Ya, pada kebanyakan itu. Dan berhasil mendapatkan taslis, mendapatkan pahala menigakalikan dengan mencelupkan tangan seumpama, ya, celupkan saja tangannya masuk di wadah, sekalipun pada air yang sedikit, kurang 2 kullah. Itu berhasilnya. Jadi duluangi jawab daripada syarat. Idza harrakaha marrataini, apabila dia menggerakkan yadunnya, tangannya sebanyak 2 kali. Jadi duluangi jawab daripada syaratnya. Jadi jawabnya idza yahsulut taslisu bi ghamsil yadi. Ya. Jadi ada orang ingin mendapatkan basuhan, menigakalikan basuhan tangan, celupkan saja masuk tangannya di wadah, baru goyang-goyang 2 kali. Itu sudah mendapatkan pahala sunnah. Kalau tidak nak kasih goyangi, tidak mendapatkan pahala sunnah. Itu dihitung 1 kali. Jadi kalau kenapa bisa dihitung 3 kali itu? Ya karena 1 kalinya itu ketika nak kasih masuk, ditambah 2 kali pas nak gerak-gerakkan 2 kali.
Berarti cukup nih 3 kali, ya. Itu kalau airnya tenang. Itu kalau airnya tenang. Kalau misalnya airnya mengalir, biar masuk saja, misalnya eh, beruduk di sungai, Ki, mengalir airnya, biar cuma dikasih masuk saja tangan ke bawah, ya, diperkirakan dihitung 1, 2, 3, ya sudah berhasil nih. Biar tidak digoyang-goyang, ya, biar tidak digoyang-goyang. Ya, ada di sini. Nah, jadi innamahu wa fil ma'ir raqidi. Keterangan ini itu hanya berlaku pada air yang tenang. Amal jari, adapun air yang mengalir, fayasulu fihi taslisu bimururi salasi jaroyatin alal udwi. Maka berhasil di dalamnya menigakalikan hanya dengan lewatnya aliran air atas anggota. Ya, hanya sekedar lewat itu air, dihitung saja 1, 2, 3, sudah. Tapi kalau air yang tenang tadi harus digoyang-goyang, nah 2 kali minimal. Ya, seandainya seandainya dikembalikan itu air basuhan yang kedua, maka itu sudah berhasil baginya asal kesunahan mendigakalikan. Ya, hasulalahu aslu sunnati at-taslis. Apa tempatnya aslu? Karena dibaca rofa tadi, failnya siapa? Aslu itu masdar atau bukan? Apa sih godnya dulu? Iya, aslu. Aslu. Isim apa itu? Si masdar. Bukan si masdar, masdar ya. Masdar. Bilang masdar. Karena beda itu si masdar dengan masdar. Ya, jadi dia masdar. Aslu asalnya, oh ya, cocok nih. Sorry. Nah, salah lihat tadi ini. Ya, oke. Jadi berhasil mendapatkan pahala menigakalikan ketika dia ini maunya dibaca majuhul ya, ruddah ya. Nah, kalau di sini 2 adanya, kalau di situ 1 ya. Nah, berarti rudda ma'ul ghuslati saniyati. Ya, jadi maksudnya itu apa? Anda sudah berhasil mendapatkan pahala sunnah menigakalikan ketika Anda memasukkan tangan ke dalam air cuma 2 kali. 1, 2. Ya. Berhasil mendapatkan menigakalikan itu. Ya. Sudah berhasil mendapatkan pahala taslis. Itu maksudnya ruddama ulguslatis saniyati. Ya, seandainya dikembalikan itu air basuhan yang kedua, maka berhasil baginya asal kesunahan. Jadi tidak mesti harus 3 kali dikasih masuk. 1, 2, 3, enggak. 2 kali itu sudah cukup. Sudah dapat taslism itu. Ya. Sebagaimana yang diterangkan itu Syekhuna oleh guru kami. Siapa itu? Ibnu Hajar al-Haytami. Wala yajzi'u, dan tidak memadai menigakalikan anggota sebelum wajibin. Mudhafun ilai wajibin. Qabla itsmami wajibin. Qabla itsmami wajibin. Coba bagaimana bacanya tadi? Qabla. Berarti apa tempatnya Gusli? Ya. Mudhafun ilai. Siapa bisa kasih bacaan baru pada kalimat Gusli? Goslu. Apa tempatnya? Fa'il. Ya. Dan itu lebih ahsan itu kalau kayak gitu. Ya. Dan tidak memadai menigakalikan anggota ya sebelum sempurnai yang wajib basuhannya. Ya, sebelum sempurna itu anggota-anggota yang wajib basuhannya. Ya. Jadi macam
tangan sampai siku-siku kan wajib. Tidak akan dianggap pahala meniga kalikannya kalau tidak sempurnakan dulu itu basuhan tangannya sampai siku-siku. Ya, misalnya basuhan pertamanya tidak sempurna, siram nih tangan sampai siku-siku, tapi ada yang tidak terbasuh. Nah, baru masuk di basuhan kedua dan ketiga, tidak mendapat pahala taslis itu. Ya, dia tidak mendapat pahala taslis. Jadi harus sempurna basuhan pertama, baru pindah ke basuhan kedua dan ketiga. Itu baru mendapat pahala taslis. Dan tidak mendapat juga pahala taslis meniga kalikan setelah sempurna wudu. Ya, sempurna wudunya, sudah membasuh kaki sampai mata kaki. Kemudian lupa kalau misalnya baru satu kali tadi ku basuh wajahku, tambah 2 kali. Tidak bisa. Terlanjur dimakruhkan kurang 3 kali. Kurang 3 kali berarti 2 kali atau 1 kali makruh. Ya. Kaziyadati alaiha. Seperti halnya menambah atasnya. Maksudnya apa? Makruh juga. Kalau 4 kali. Lebih 3 kali makruh. Kurang 3 kali makruh. Tapi artinya biniatil wudu'i. Artinya dengan niat wudu. Maksudnya apa? Jadi kan tadi dikatakan makruh juga ditambah. Itu makruhnya ditambah kalau misalnya tambahannya itu atau basuhan yang keempatnya itu kamu maksudkan juga sebagai bagian daripada tata cara wudu. Beda kalau misalnya memang 4 kali basuhan wajahnya, tapi itu yang 1 kalinya untuk mendinginkan wajah. Jadi maksudnya untuk mendinginkan wajah. Nah ini tidak makruh ini. Meskipun 4 kali basuh wajahnya. Karena yang 1 kalinya itu dia maksudnya adalah mendinginkan wajah. Misal. Atau misalnya menghilangkan ya pokoknya ya muji mendingin-dingin. Itu alasan yang masuk akal selain maksud berwudu. Nah, intinya tambahannya itu dia tidak maksudkan sebagai bagian daripada wudu. Ya. Nah, tapi hal yang lain. Ya. Iya, apalagi 5. Oh, beda lagi itu ceritanya. Kalau misalnya ragu belum 3, tambah lagi. Ya. Nah, tambah lagi. Ya kan seperti itu memang. Kalau ragu kita terhadap bilangannya suatu ibadah seperti sholat tadi juga tadi jumlahnya taslis, ya ragu ya ambil kurangnya, ambil yang kurang, ya yakini yang kurang, yakini kalau ini masih kurang. Kalau muncul keraguan toh, ragu apakah rakaatnya ini sudah 4 atau masih 3, ya tambah lagi 1, yakini masih kurang, ya tambah lagi 1. Sebagaimana yang dibahas atau diteliti ya, sebagaimana yang diteliti itu jam'un oleh kebanyakan ulama. Ya, dan haram dari air yang diwakafkan. Oh, haram apa itu? Air azyadah. Haram menambah apa? Lebih dari 3 kali. Haram hukumnya menambah lebih daripada 3 kali pada air yang memang disediakan untuk bersuci, diwakafkan untuk berwudu. Ya karena itu tadi israf. Bukan juga hanya israf alasannya, ya karena memang dia melanggar ketentuan wakaf. Karena itu air disediakan untuk wudu. Kalau lebih 3 kali berarti itu yang keempatnya itu sudah tidak disyariatkan di dalam wudu. Nah, far'un 1 cabang. Orang yang ragu, dia mengambil di pertengahan wudu,
dalam hal meratakan atau di dalam hal menjumlah bil yakini wujuban, dengan yakin dalam keadaan wajib, fil wajibi pada perkara yang wajib, dan sunnah pada perkara yang disunnahkan. Walau fima'il mauqufi, sekalipun pada air yang diwakafkan. Tunggu dulu ya. Oh iya. Jadi maksudnya ini ada orang yang ragu di pertengahan wudhunya, belum selesai ya. Belum selesai wudhu, ragu. Ini tadi tanganku ya ratami atau tidak. Maka dia ambil keyakinan. Ya, yakini ini saja ratami. Ya. Ya, dia ambil keyakinan. Ya terserah mana yang lebih kuat lah keyakinannya. Kalau misalnya keyakinannya bilang ratami ya rata. Kalau misalnya dia lebih condong kepada belum rata, ya berarti harus nakasih rata. Nah, itu maksudnya dia ambil keyakinan. Karena yang namanya syak itu perbandingannya antara dua perkara yang diragukan itu 50-50. Jadi kalau misalnya ada dalam hatinya dia lebih mengarah kepada satu sisi, ya itu langsung ambil. Ya, kalau misalnya ragu antara rata atau tidak ini anggota tubuh yang nabasu, ya kalau misalnya ada hatinya lebih condong kepada yang rata, ya ambil itu. Ada hatinya lebih condong kepada yang tidak rata, berarti harus nakasih rata. Ya, selama belum selesai wudhu ya. Nah, dia mengambil keyakinan ini hukumnya wajib kalau misalnya yang diragukan itu adalah anggota tubuh yang wajib. Kalau yang diragukan adalah anggota tubuh yang sunnah seperti telinga, berkumur-kumur, istinsak, ya sunnah diambil keyakinan. Bisa juga diabaikan. Bisa jadi keraguannya itu kalau pada anggota tubuh yang wajib dibasuh jangan diabaikan. Ya, ambil keyakinannya. Kalau yang diragukan itu anggota tubuh yang sunnah dibasuh, ya bisa jadi diabaikan. Nah, bisa diabaikan. Ya, sunnah hukumnya tidak diabaikan. Kalau keraguannya datang setelah selesai, maka tidak mempengaruhi. Ya, nah, sudah mani wudhu tepat datang keraguannya, apakah ratam ini tadi atau tidak, cocok nih tadi ini bilangannya atau tidak, 3 miga atau masih 2, tidak berpengaruh. Ya, tidak berpengaruh. Ya, ala yasarin fil yadaini, dan mendahulukan kanan, artinya mendahulukan bagian kanan atas bagian kiri, fil yadaini pada dua tangan dan pada dua kaki. Dan linah walinah wi aqtu'a fi jami'i a'doi wudu, ya, mudhofun nilai juga itu. Ya, dua mudhofun nilai di sini. Dan bagi seumpama yang terpotong pada semua anggota wudunya. Ya, jadi sunnah juga mendahulukan kanan atas yang kiri. Bahkan bagi orang yang terputus anggota pada semua anggota wudunya, disunnahkan juga didahulukan. Jangan bilang tidak ada di tangan kananku, tangan kiri mau duluan. Enggak. Ya, pokoknya tetap kanan. Nah, tidak ada di tangan kiriku, tangan kanan
Ya jelas nih itu. Ya. Ya. Atau tidak ada semua, meskipun tidak ada semua tangannya, ya tetap disunahkan kanan baru kiri. Yang dibasuh itu takarannya sampai di mana? Ya kalau misalnya terpotong sampai di sini ya basuh saja ini kasih. Kalau misalnya terpotongnya sampai di sini, sampai di siku, berarti sampai di mana nah basuh wajibnya. Ya kira-kira ini bagaimana jaraknya itu nomu tangan antara tanganmu sampai siku-siku, jaraknya itu kira-kira berapa senti? Ya itu kira-kira ini juga di sini. Ya, seperti itu. Ya. Nah, sama seperti itu kemarin gue bilang orang orang yang tidak ada rambut di kepalanya. Nah batas ukuran panjangnya kan antara ini dua tulang dagu sampai yang ditumbuhi rambut. Nah bagaimana kalau tidak tumbuh rambutnya? Masa wajah semua ini ke sini? Tidak. Ambil normalnya saja. Ya. Ya. Nah, itu karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, at-tayammuna adalah Nabi suka mendahulukan kanan fitatahurihi di dalam hal bersucinya dia. Dan termasuk juga mandi wajib ya, disunahkan dulu belahan yang kanan baru belahan yang kiri. Wasya'nihi dan keadaan-keadaannya kullihi semuanya taukid. Artinya dari apa-apa yang termasuk dari bab memuliakan, babi takrim. Ya, seperti bercila kan dimuliakan, sunnah. Ya, itu didahulukan kanan daripada kiri itu juga termasuk hal yang disukai Nabi. Walabsin, memakai pakaian juga disunahkan kasih masuk tangan kanan baru kiri. Pakai celana disunahkan kasih masuk kaki kanan baru kiri. Walabsin nahui komisin, memakai seumpama gamis juga sunnah kanan dulu baru kiri. Wanaklim pakai sandal kanan dulu baru kiri. Wataklimi dhofrin, memotong kuku juga disunahkan kanan dulu baru kiri. Ada itu sunnah-sunnahnya memotong kuku. Tidak ada di sini. Ya. Wahal kinahwi ra'sin, mencukur seumpama rambut disunahkan juga kanan, ya, kanan. Wa akhdin, mengambil juga sunnahkan pakai tangan kanan. Memberi juga disunahkan pakai tangan kanan. Siwakin pakai tangan kanan juga. Menyela-nyela juga pakai ya di sebelah kanan dulu baru kiri. Dan dimakruhkan meninggalkan mendahulukan kanan. Ya. Dan disunnahkan. Tidak ada di sini menulis di. Tidak ada di menulis. Ya. Karena saya menulis tangan kiri. Ada yang kidal ya? Tidak ada, kanan semua jadi. Dari kecil memang itu kiri. Ya. Wahwa wa yusannu at-tayassuru ya. Enggak ada. Enggak ada di situ wa yusannu at-tayassuru. At-tayassuru. Ya. Disunnahkan mendahulukan kiri pada perlawanannya. Perlawanan apa? Perlawanannya bab takrim. Ya, berarti bab menghinakan. Ya, ya termasuk itu cebo. Wahwa yaitu sesuatu yang termasuk dari bab menghinakan
dan dianggap kotor. Seperti cebok, buang ingus ya. Bahkan itu saking detailnya syariat Islam itu buang ingus juga itu diperhatikan. Kiri dulu baru kanan. Ya. Iya, buang ingus. Kiri dulu baru kanan. Gampang ji. Wa khul'i wal khul'i libasin. Tapi ya itu kalau misalnya keluar semua dua, mau semua keluar dua. Ya kalau misalnya yang kiri tersumbat, yang ada ingusnya cuma kanan, bagaimana ya kanan kasih keluar. Ya. Wa khul'i libasin, mencabut sandal, mencabut pakaian. Mencabut sandal juga melepas ya, maksudnya mencabut melepas. Ya, dan disunnahkan memulai dengan mencuci bagian atas wajahnya. Ya, itu kalau basuhan wajah pada saat wudhu disunnahkan itu bagian atas dulu, jangan langsung tengah, pinggir, bawah, bagian atas dulu sunnah. Apa juga sunnah ya sunnah juga dengan membasuh ujung atraf yadaihi wa rijlaihi, ujung dua tangan dan dua kakinya. Ya ujung ya begini, mulai dari sini dulu baru sini. Ya kan kadang itu kalau pakai kerangkit di sini dulu. Tapi sunnah itu ini dulu, ujung sampai ke siku. Wa in ya sekalipun menuangkan atas dia ghairuhu, orang lain. Apa tempatnya ghairu? Fa'il. Masih atap di sini sunnah. Ya. Nah, sunnah juga mengambil air ke wajahnya dengan dua telapak tangannya secara bersamaan, sunnah. Ya. Masih atap juga ini. Wa wat'u majhul. Ya yuktarafu minhu an yamini. Sunnah juga meletakkan sesuatu yang ditimba darinya dari sebelah kanan. Jadi meletakkan sesuatu yang ditimba itu diletakkan di sebelah kanan, sunnah. Jadi misalnya berwuduk di kolam tak, itu wadah kolam itu bagusnya ada di sebelah kananmu. Ya, itu bagusnya. Nah, sunnahnya itu meletakkan sesuatu yang ditimba darinya itu diletakkan di sebelah kanan, sunnah. Kemudian majhul juga. Ya. Dan sesuatu yang dituang darinya an yasarihi, dari sebelah kirinya. Jadi itu tadi kalau tempat wadah dipakai ya haruslah di sebelah kanan. Kalau sesuatu yang dituang itu di sebelah kiri sunnahnya. Berarti kalau misalnya kerang, karena kerang kan sama statusnya kayak dituang, ya berarti dia sunnah ada di sebelah kiri tak. Ya, jangan di sebelah kanan, di sebelah kiri. Begitu juga ada tuangkan ki air ya sebelah kiri. Nah, jadi makanya kalau misalnya berwuduk di kolam baru pakai ki timba, ya kolamnya ada di sebelah kanan, timbanya ya di sebelah kirimu. Nah, ambil begini.